warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sofyan Setiawan. Pertama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Alam selaku pembimbing utama, kepada Pak Bomo selaku pembimbing pendamping, kepada Pak Ferry selaku penguji utama, dan kepada Bu Linda selaku penguji pendamping. Hari ini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Rancangan dan implementasi robot 3 roda omnidireksional berbasis koordinat kartesian menggunakan metode odometri dan potential field. Adapun rumusan masalahnya itu tentang bagaimana merancang robot 3 roda omnidireksional berbasis koordinat kartesian yang mampu bergerak dengan bebas ke segala arah tanpa perlu berputar. Kemudian mengimplementasikan metode odometri sebagai salah satu metode navigasi pada robot 3 roda omnidireksional. Dan yang terakhir itu mengimplementasikan metode potential field sebagai metode tambahan dalam menghindari halangan. Lalu ada batasan masalah di sini. Pertama, penelitian ini tidak akan membahas aspek perancangan dan implementasi robot dengan jumlah roda yang berbeda. Kemudian, fokus pada penggunaan metode odometri dan potential field sebagai navigasi utamanya. Kemudian, tidak akan melibatkan aspek pendeteksian objek secara mendetail. Di bab 2 ini ada kinematika robot omnidireksional, di mana kinematika itu pada robot omnidireksional berkaitan dengan gerakan dan geometri robot. Robot ini memiliki 3 roda yang ditempatkan secara simetris dengan selisih 120 derajat di setiap sudutnya. Kinematika ini melibatkan pemahaman tentang posisi, kecepatan, dan percepatan yang ada pada roda-rodanya. Kemudian ada odometri. Odometri di sini digunakan untuk men-tracking posisi robot secara aktual. Jadi kemanapun robot itu bergerak, maka posisi tersebut dapat di-tracking dalam bentuk koordinat kartesian. Lalu ada potential field navigation, navigasi potential field, yang dimana di sini digunakan untuk menghindari halangan dan membuat robot itu bergerak ke arah tujuannya dengan memanfaatkan medan potensial yang tercipta di sekitar robot. Bab 3. Ini ada diagram komplek misalnya. Nah, pertama ini di input lalu masuk ke potential field. Nah, di potential field ini memanfaatkan feedback dari pergerakan robot. Nah, di pergerakan robot itu akan menghasilkan data kompas dan data magnetic encoder yang nantinya kedua data tersebut akan dimasukkan atau dikalkulasikan dalam perhitungan odometri yang menghasilkan posisi robot. Nah, setelah dapat posisi robot ini akan masuk ke informasi global system. Kemudian untuk men-tracking halangannya, di sini digunakan ultrasonik, deteksi halangan, kemudian dapat jaraknya. Dari jaraknya dikonversi menjadi bentuk koordinat untuk halangan. Nah, lalu masuk juga ke informasi global system. Nah, nilai referensi ini dimanfaatkan potential field untuk mendapatkan hasil gaya dari X ATT, X atraktif, dan X repulsif. Kemudian juga dapat hasil gaya untuk Y atraktif dan Y repulsif. Nah, lalu hasil gaya tersebut masuk ke inverse kinematik untuk menghasilkan yang namanya velocity motor 1, velocity motor 2, 3, dan directionnya. Nah, dari direction itu dikirim ke driver motor untuk menjalankan motor 1, motor 2, motor 3. Nah, ini akan menghasilkan pergerakan robot yang akan mendapatkan koordinat akhirnya. Kemudian sini ada flowchartnya. Pertama itu mulai, lalu inputnya berupa pembacaan data sensor seperti kompas, encoder, ultrasonic, keypad, dan lain-lain. Kemudian input nilai XC-nya itu melalui keypad 4 kali lipat ini. Lalu setelah menginput nilai tersebut masuk ke perhitungan odometri. Kemudian akan masuk ke perhitungan koordinat halangan untuk mendapatkan halangannya. Setelah itu di sini akan dirubah output dari odometri itu akan menjadi posisi robot saat ini. Dan apabila posisi robot saat ini itu sama dengan data input, maka dia selesai. Dan apabila tidak, maka dia akan melakukan perhitungan potential field lalu looping terus menerus hingga posisi robot saat ini itu sama dengan data input.
Kemudian di sini skema dari sistemnya. Di sini saya menggunakan Arduino Due sebagai otak dari robotnya yang merupakan microcontroller utamanya. Kemudian di situ ada keypad 4x4 digunakan sebagai input untuk koordinat. Lalu ada LCD yang sudah terhubung ke I2C untuk memudahkan user dan robot berkomunikasi. Kemudian ada CMPS 14 yang digunakan sebagai modul kompas digital untuk menentukan arah hadap robot. Kemudian di situ ada 12 buah ultrasonik yang diletakkan di sekeliling robot dengan jarak setiap 30 derajat. Itu digunakan untuk mendeteksi halangan ketika robot mengalami pergerakan. Lalu di situ ada L298N yang digunakan untuk mengontrol 3 buah motor DC. Kemudian ada baterai lipo dengan tegangan 12 volt. Lalu di sini saya mendesain juga yang namanya PCB. PCB ini digunakan untuk memperbaiki susunan kabel dalam robot, karena apabila tidak menggunakan PCB ini di dalam cukup ricuh. Jadi saya menggunakan PCB supaya lebih gampang dimonitor pengkabelannya. Lalu ini untuk desain chassis robotnya. Di sini saya desain menggunakan aplikasi Corel Draw. Ada frame atas, frame samping, frame bawah, yang dimana diameter dari frame atasnya itu 120,74 mm. Kemudian frame sampingnya itu lebarnya 62,00 mm dan tingginya 45,71 untuk yang bagian roda, karena dia ada rodanya, jadi harus dipotong. Kemudian untuk yang lebih tingginya itu 69,19 mm, lebarnya sama, dan untuk frame bawahnya itu sama dengan frame atasnya ukurannya. Baik, masuk ke bab 4. Pertama-tama ini ada pengujian orientasi robot. Jadi dari sini menguji arah hadap robotnya didapatkan mean absolute error itu sebesar 0,11 derajat. Di sini saya menguji 9 sudut dari minus 175 derajat hingga 175 derajat. Kemudian di sini ada uji gerak robot untuk dari 0 ke 3000 tanpa menggunakan halangan. Nah, di sini ada videonya untuk bentuk dari pergerakan robotnya. Nah, kemudian yang di sini adalah sama, cuman dia berbeda. Di sini menggunakan halangan. Nah, pergerakannya itu akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini untuk yang mundur atau dari titik 0,0 ke titik 0,-3000 tanpa menggunakan halangan. Nah, ini sama tapi dengan menggunakan halangan. Nah, kemudian ini untuk sumbu X, mulai dari sumbu X positif yang 3000, jadi dari 0,0 hingga 3000,0. Nah, kemudian yang ini dengan menggunakan halangan. Nah, yang ini untuk sumbu yang negatifnya
dari 0,0 hingga minus 3000 ke 0 dan 0. Nah, ini untuk pergerakan yang dengan halangannya. Kemudian di sini ada uji gerak membentuk pola. Dan di sini gerakannya itu dengan 3 koordinat yang dimulai dari 0,0 menuju titik 3000,0, kemudian dia ke 3000,3000 dan dia akan kembali dari posisi awal yaitu 0,0. Nah, untuk yang sebelah kiri itu tanpa menggunakan halangan dan untuk yang sebelah kanan itu menggunakan halangan. Nah, bentuk pergerakan untuk yang tidak menggunakan halangan itu seperti ini. Nah, kemudian untuk yang menggunakan halangan, gerakannya berubah karena dia menghindari halangan, jadi seperti ini. Kemudian di sini uji gerak membentuk pola persegi yang dimana dimulai dari 0,0 menuju titik x 3000,0, kemudian ke 3000,3000, lalu ke 0,3000 dan kembali lagi ke 0,0. Di sini targetnya itu ada 4. Nah, untuk yang sebelah kiri itu grafik pergerakan tanpa menggunakan halangan dan yang sebelah kanan itu dengan menggunakan halangan. Nah, ini untuk yang tidak menggunakan halangan. Kemudian yang di sini untuk ada halamannya.
pertama itu perancangan dan implementasi robot omnidirectional 3 roda berbasis koordinat kartesian dengan menggunakan metode otometri dan potential field memberikan hasil yang positif dan menyeluruh. Kemudian kesimpulan kedua, navigasi robot menunjukkan tingkat kesalahan yang rendah dengan kontribusi besar dan sistem odometri dan kemampuan dinamis potensial field dalam menghindari halangan. Kemudian kesimpulan ketiga, meskipun keberhasilan orientasi robot terjaga oleh Kompas Digital, perlu diketahui bahwa tidak semua bentuk halangan dapat dihindari dan terdapat korelasi antara jumlah pergerakan dengan tingkat kesalahan. Kemudian ada 5 saran yang ingin saya sampaikan. Pertama itu gunakan LiDAR sebagai deteksi objek untuk 350 derajat. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan komputasi seperti menggunakan Raspberry untuk memperbaiki sistem kerja dari robotnya. Lalu saran ketiga itu menerapkan Bluetooth agar robotnya itu bisa dikontrol dari jarak lebih jauh atau tidak kontak fisik langsung dengan robotnya. Lalu yang keempat itu meningkatkan kemampuan navigasi robot agar robot mencari jalur terpendek. Nah, di sini menggunakan algoritma ASTAR. Kemudian yang kelima itu mempertimbangkan berat dari robotnya. Berat robot ini dapat berpengaruh terhadap pergerakan dari robotnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lanjut itu demonstrasi. Baterainya taruh di atas semua. Iya. Nah, jadi pertama itu mulai dari pensampar, kemudian tekan pagar. Nah, di sini akan tampil koordinat dari robot ini sekarang 00 karena dia tidak bergerak. Jadi misalnya saya geser ini, koordinatnya akan berubah. Nah, kemudian di sini ada setting targetnya. Nah, di sini kita masukin targetnya mau berapa. Misalnya saya masukin 1, kemudian saya inputkan untuk koordinat X dan Y nya. Untuk di sini saya mau pergerakannya itu dalam suhu Y lurus, berarti saya X nya 0, lalu Y nya saya masukin 1 meter atau 1000 mili. Ternyata X mana gimana? X Y yang ini Pak. Itu Y. Iya, karena bukan robot, dan X itu yang ini. Oke. Nah, kemudian di sini tinggal pencet A untuk melakukan pergerakan. Banyak Y. Iya, iya Pak. Nah, ini pas 1 meter. Nah, itu sudah tahu ya. Iya Pak. Oh, 1000 mili dari situ. Dari mana cara mengukurnya itu? Oh, dari 1 meter. Mengukur manual saya Pak. Oke. Penggaris kemarin. Itu dia deteknya 1 meter dari mana? Dari perhitungannya Pak. Perhitungan kalkulasi jaraknya yang dapat dari putaran rodanya ini. Oh, model ya? Iya. Oke. Oh, ini rodanya ini. Yang dari odometri itu Pak. Nah, 1 meter itu di tengah-tengahnya kah atau sumbu itu di mana? di pusat robotnya Pak. Oke. Nah, kemudian Kita pengalaman ya. misalnya saya gunakan halangan. Terus saya berikan jarak. Tapi ini juga obstacle avoidance kan 40 plus ya. Iya Pak. Tadi video udah nabrak tadi. Nabrak. Apa? Tadi video nabrak tadi ya. Gak ada Pak. Dia cuma maju mundur Pak. Oh, juga ada. Langsung berhenti gitu ya. Berhenti, nggak kena Berhenti ya. ya. Dia nggak, dia cuma maju mundur gitu, cari posisinya buat keluar lagi jalurnya. Tapi nggak kena. Enggak. Oh, itu nampak kena ya. Nah, ini sama gerakannya maju. Saya atur X-nya 0, untuk Y-nya saya atur 2 meter. Nah, saya posisinya kan dari sini, harusnya balik lagi ke sumbu Y lurusnya. Itu dia merah karena sensornya atau karena algoritmanya? Sensornya. Dua-duanya Pak, dari ultrasoniknya dan algoritmanya. Jadi ultrasoniknya itu terhubung ke algoritmanya Pak. Oh gitu. Kelebihannya kalau hanya menggunakan ultrasonik ini gimana? Lambat kan reaksinya? Bagaimana? Sistem ultrasonik yang gimana maksud Bapak? Yang biasa dipakai untuk ya obstacle avoidance robot kan juga bisa sama kita pakai ultrasonik aja Pak.
Ya. Perbedaannya itu Pak, dia bisa kalkulasi untuk jaraknya. Jadi maksudnya kalau algoritma biasa, algoritmanya pasti ketika dia ada halangan pilihan kanan atau kiri gitu kan. Cuma di sini dia itu ada tujuannya yang udah terfokus. Jadi dari situ ketika dia udah pilih satu gitu, dia bakal menolak di sini Pak. Jadi agak berbeda. Kalau itu kan hanya pilihan kanan, misalnya dia maju, sini dia. Tapi kalau potensial build dia bisa begini. Tapi dia nolak dari sensor yang sofis ke halangan itu berapa senti? Disetting di program atau otomatis? Disetting di program dari potensial build-nya itu Pak. Kan biasanya kalau yang soalnya kan disetting di program kan? Ya. Itu ya. Kamu punya setting juga, ada juga? Tidak dalam bentuk jarak, melainkan dalam bentuk koordinat Pak penyetingannya. Jadi kan dari ultrasonik ini kan kita dapatkan jarak dari ultrasonik ke robot. Nah di situ itu saya rubah untuk dapatkan jarak dari pusat halangan ke pusat robot. Nah kemudian saya rubah lagi yang pertama itu jarak, saya rubah untuk mendapatkan koordinat halangannya dalam bentuk XY. Benar lebih ciri kan? Jadi kamu agak tuh posisi tangannya. Setelah lagi koordinatnya. Y1 ya? Apa Pak? Y1 X0 itu. Y-nya. Kalau posisi kayak ini berapa settingnya? 1 meter kan? Ini 2 meter Pak untuk lewatin halangan. Jadi saya Y-X-nya 0, Y-nya saya atur 2000. Enggak begini ya? Kalau nggak begini ya? Itu tergantung Pak. Oh, Biasa dia ngambil kanan, biasa dia ngambil kiri. kan di program bisa disetting, bisa kanan, bisa kiri itu bisa. Ya, bukan gitu Pak. Dia tak bisa ini program untuk pilihan kanan kirinya, tapi dia cenderung dari pergerakan robotnya. Di sini kan pakai kompas Pak. Ketika robotnya itu cenderung ke arah sini sedikit, pendeteksi dari maksudnya ini sudutnya itu berubah. Itu kan. Jadi tergantung dari posisi sensor juga kan. Kalau tahu ininya kan nyala gitu loh. Iya gitu. Untuk yang 3 dan 4 itu saya rasa kurang luas kok lingkungannya. Nah, karena kan kamu pakai 3.000-an. Iya Pak. Ini 1 aja 2 ya. Iya 2 meter ini. 3 sih saya rasa cukup kok sepanjang ini. 0 dan 3000. Kemudian dia ke kiri kan, ke kiri berapa meter? 2 meter aja. Berarti dia masih di 3000 dan dia-nya itu di 2000. Ya. Minus Ya Pak. Ada ibu di sini. Ini nggak kelihatan ya. Mana dia? Tak nabrak itu mana? Nah, ultrasoniknya nggak kebalik kali Bu. Aku pula. Kan anggaplah dia sensornya itu. Kalau dari model kita uji bagaimana dia mengantisipasi keadaan. Kurang bawah kali Bu. Sensornya ada di bawah. Nah, maju loh dia kebetulan gitu. Sensornya mungkin di depan sepatu Bu, dari depan sepatu. Nah, gitu. Nah, nambah fungsi tadi itu loncat. Ini 2.000 ya. 1000 Pak. 1.000. Ya. Masih bertahun ya? 4,5. Datangnya. Nah, sekarang ada di semester berapa? Semester 9. Oh, masih ada ketiga. Jadi saya tuh nggak berkeprofesi yang nggak mahir, tapi saya cuma mau nanya aja perancangan dan implementasi robot 3 roda omnidirectional. Robot 3 roda omnidirectional Anda ini maksudnya apa?
Bu. Jadi robot omnidireksional itu merupakan robot yang mampu bergerak ke segala arah. Nah, perbedaannya itu dia menggunakan roda omnidireksional ya, yang sumbunya itu ada dua, jadi X dan Y-nya itu bisa. Nah, maksudnya dari omnidireksional itu berarti robotnya itu dia tidak perlu berputar untuk berbelok. Jadi dia langsung direct, untuk dia bisa geser, dia bisa diagonal. Dan kalau robot pada umumnya seperti dua roda itu bisa disebut robot holonomik. Kalau omnidireksional ini sebutannya non holonomik. Nah, robot itu Kenapa kalau dia omni dia berputar ke arah, kenapa kita tidak pakai 3 sumbu X, Y, Z? maksudnya 3 sumbu ini apa, Bu? Kan kalau dalam matematika itu kita bisa 3 dimensi dengan 3 sumbu X, Y, dan Z. Ya, Bu. Ya, kalau sekarang Anda kan mendefinisikan dengan 2 sumbu X dan Y, tapi dia omni itu, dia bisa ke semua. Kenapa kita tidak pakai variabel 3 sumbu supaya tepat sisi koordinatnya? Koordinatnya ini kan berdasarkan Cartesian, Bu. Jadi dia kontrolnya itu cuma X dan Y. Kalau Z itu kan dia vertikal ke atas, Bu. Nah, sebenarnya dengan Z-nya itu merupakan angular dari robotnya. Yang di sini saya definisikan itu angular kecepatan robot. Nah, itu sebenarnya bisa dikontrol untuk arah hadapnya. Nanti tampilkan Apanya, Bu? tampilkan itu mana yang Anda jelaskan ini? Di halaman berapa? Nah, ini, Bu. Nah, coba jelaskan. Ini kan untuk koordinatnya V, Y, ini koordinat Y, sepanjang sumbu Y dan koordinat X. Jadi robotnya itu dikontrol dari X, Y yang ini, Bu. Nah, untuk angularnya itu yang bagian Yang mana? Betul. Yang ininya pakai kursus. Nah, untuk angularnya itu yang ini. Jadi dia bisa dikontrol untuk putaran robotnya sebenarnya. Cuma di sini saya mengatur putaran robotnya itu untuk selalu di 0 derajat. Selalu di 0 derajat. Iya, Bu. Putaran robotnya. Iya. Kenapa demikian? Supaya dia bergerak itu tetap mempertahankan posisinya ke depan, Bu. Jadi tidak berputar. Selalu ke depan. Iya. Jadi nggak berputar kemana-mana. Iya. Maksudnya itu orientasi robotnya, Bu. Jadi Iya. 0 derajat itu di sini, enggak begini. Jadi dia lurus aja gitu ya. Iya. Putarnya lurus. Nah, apa keuntungan dia berputar seperti itu daripada berputar katakan kita mengatur bebas dalam 90 derajat? Konsep saya ini kan cuma mengontrol koordinat, Bu. Kalau mau berputar itu kan nggak perlu saya, Bu. Soalnya tidak ada tujuannya untuk dia berputar gitu, Bu. Oke. Sekarang nih Ibu bandingkan dengan robot lain yang kompresif. Ya. Yang kompresif kan berputar. Bersihkan sana ada barang, bersihkan sana ada barang 900 gitu gitu. Bersihkan yang punya buah meja. Ya. Dia kan omnidireksional juga tuh. Ya. Iya kan? Ya. Kalau dibandingkan dengan robot tersebut yang kita bersihkan kita, dia muter tidak 0 derajat dia, karena dia harus ketemu gitu. Gimana kira-kira konsepnya ini? Bisa, Bu. Nalarnya coba bisa gimana? Kan kalau ini kan menghindar nih, kalau itu sementara menangkap. Dia kan menyesuaikan, kalau yang untuk robot vacuum cleaner itu, Bu. Dia kan menyesuaikan karena ada vakumnya di depan, makanya dia perlu untuk menghadap, mengontrol arah hadap karena ada vacuum cleanernya. Kalau robot saya kan nggak perlu, Bu. Soalnya dia hanya dikontrol posisinya saja. Jadi robot yang Anda buat ini buat apa? Universal, Bu, untuk masuk ke beberapa bagian, nggak hanya dikhususkan untuk satu sektor itu. Misalnya ya, supaya robot tersebut bermanfaat. Untuk logistik angkut barang itu bisa, Bu. Jadi bisa angkut barang dari satu titik ke titik lain. Contoh misalnya, coba angkutkan pulpen lah, mau diarahkan kemana? Apa yang diinginkan dari pengangkutan dari model omnidireksional yang Anda lakukan? Maksudnya gimana? Kan Anda bilang robot ini bisa nih. Itu kan saya mengasumsikan dengan logika robot vacuum cleaner tadi kan, membersihkannya. Kan robot Anda ini mengatur koordinat dengan sumbu yang 0 derajat, tidak berubah-ubah kan? Ya. Putarnya itu kan. Sekarang manfaatnya nih, kan saya tanya balik gitu. Manfaatnya robot Anda buat apa? Bisa untuk logistik, Bu. Anda kan bilang Ya. bisa buat logistik nih kan barang. Ayo kita berikan contoh nih, gimana cara ngangkut barangnya? Kalau dia ada itu konsepnya seperti apa? Itu untuk pengembangannya, Bu. Jadi dalam bentuk prototipe ini, jadi bisa dibuatkan seperti ada kontainernya atau ditambahkan tangannya, itu bisa, Bu.
untuk yang angkut barang dari satu titik ke titik. Lalu bisa ditambahkan seperti Bluetooth, jadi bisa tinggal dikontrol dari komputer untuk angkut barang dari titik ini ke titik ini. Pada saat Anda rancangan skripsi ini, robot ini buat apa? Kira-kira menggunakan implementasinya. Masih universal Bu. Saya nggak terfokus di satu itu. Sekarang Anda rancang idenya untuk apa nih? Tujuan utamanya itu sebenarnya untuk tim robot Bu. Cuman saya buat itu universal. Universal ya. Jadi mungkin gini Bu, jika saya jelaskan, Septian ini anggota tim robot sepak bola. Jadi kendala sepak bola adalah robot harus bisa mengetahui mana gawang, mana gawang lawan, mana gawang sendiri. Nah kemudian mana lawan, mana kawan. Nah itu yang dicari itu. Sehingga dia harus bisa memberikan, kan kalau kayak manusia bermain sepak bola itu dia harus bisa mengoper gitu. Nah ini tujuan seperti itu. Jadi itu titik-titik ini nanti bisa dikembangkan. Jadi basic movingnya ke pergerakan robot itu yang nanti dikembangkan oleh dia. Jadi Anda hanya menguji bagaimana membuat robot yang dapat bergerak sesuai petunjuk, sesuai koordinat gitu. Iya Bu. Nah, itu mungkin mesti dipertegas di tujuan. Karena dari tujuan kita tidak melihat penegasan dari implementasi yang saudara lanjut. Yang kedua, kan tadi implementasi sedikit apa itu? Kan directional berbasis koordinat menggunakan metode odometri dan potensial fit. Ya Bu. Coba Anda jelaskan metode odometri dan potensial fit pada Untuk dalam bentuk koordinat kartesian x dan y. Oh iya. Nah, untuk odometri ini dia digunakan untuk mengetahui posisi robot dalam waktu yang aktual. Jadi kemanapun robot itu bergerak, posisi koordinat XY-nya itu dapat diketahui menggunakan odometri. Jadi odometri ini merupakan putaran dari encoder yang terhubung ke roda, dikalkulasi, kemudian dapat posisinya. Nah ini untuk odometrinya. Kemudian untuk potensial navigasinya, di sini saya gunakan untuk menghindari halangan dan bergerak menuju ke arah koordinat yang diinginkan. Jadi fungsi dari potensial fit ini hanya untuk mendapatkan gaya yang membuat robot itu bergerak dan menjauhi halangan. Begitu. Kalau tadi menggunakan odometri yang kita uji coba tadi, langsung terekam nggak koordinat dia jalan? Terekam Bu. Ada. Boleh kita simulasikan? Saya nggak tampilkan di LCD tapi Bu. Gimana di sini bisa? Sehingga kita bisa mengetahui pas tidak ada perubahan metode yang kita gunakan, sehingga kan dia ada bilangan dari data koordinat yang kita jalankan. Karena katakan 0,3 ribu dikali odometrinya, lihat ada bisa. Untuk itu saya nggak tampilin di LCD Bu. Cuman kalau mau lihat koordinatnya, itu kita bisa dorong saja robotnya. Nah di sini ada koordinat awalnya. Jadi misalnya kita dorong gerakan maju. Di program nggak nampak? Apa Bu? Di program. Saya nggak bawa kabel ini Bu. Tapi di program ada? Ada Bu. Mestinya nampak. Bisa di print Bu. Tapi tidak saya kode. Ya, ini coba. Nah misalnya, nah ini kan Bu. Jadi kalau saya dorong di subuh ya, hanya dorong dari yang bergerak. Kalau gitu ada contoh di program yang Anda sudah ujikan dalam foto rekaman Anda tuh dalam kode apa tuh record ininya koordinat. Ya ini, tapi belum bab 2 kita seperti itu. Oke, kita mulai dari bab 1 dulu, Septian. Sehingga saya waktu seminar proposal di awal, saya pernah bilang Septian tolong latar belakang itu lebih spesifik gitu loh. Nah, dan saya baca di sini latar belakang yang dibuat Septian dulu. Maka tadi ibu nanya, ini untuk apa bilang itu? Artinya dalam buat suatu latar belakang, apa masalah tesis yang terjadi saat ini, lalu Septian pakai metode apa untuk menjadi solusi bagi masalah yang ada itu gitu. Nah Septian itu baca metode belakangnya, itu udah mulai masuk dengan definisi-definisi apa itu odometri, apa itu potensial field. Jadi yang menjelaskan itu hanya di perhatian pertama. Itu tantangan utamanya apa menghindari halangan itu oke. Tapi begitu masuk
paragraf kedua, 3, 4 dan seterusnya, itu saya itu lebih banyak membahas tentang definisi. Maka definisi maksudnya di bab kedua tuh, seperti itu. Artinya apa sih existing kondisi yang terjadi saat itu apa gitu. Lalu saya menawarkan suatu solusi yang menggabungkan antara potentiality sama odometri itu loh. Ini yang tidak nampak di atas belakang. Ada dikatakan oleh Septian, misalnya di kalimat terakhir tuh, bahwa mengatakan bahwa diharapkan cepat dapat digunakan dalam berbagai sektor seperti industri, kesehatan, itu betul kan? Ya. Tapi kondisi yang ini nggak muncul di awal. Jadi tata letaknya Septian itu berantakan padahal biasanya itu di awal, bahwa di industri itu kayak gini loh, tapi ternyata memang belum maksimal, belum optimal. Makanya saya menggunakan dua metode ini digabungkan seperti itu. Oke, itu mungkin bisa diperbaiki ya di belakangnya ya. Kemudian ini beberapa hal yang butuh semacam penjelasan di awal untuk saya bertanya di ujung nanti seperti itu. Oke, pertama hal kedua saya bahas ini ya. Kenapa di rumusan masalah itu saya tidak menggunakan poin-poinnya? Artinya 1, 2, 3 gitu. Tapi lebih pada deskripsi seperti ini gitu. Tapi tujuan itu menggunakan poin-poin. Untuk rumusan masalahnya kan saya mau menjelaskan tentang masalahnya dulu, Pak. Oke. Baru itu juga ada saya tekankan untuk poinnya, Pak. Seperti yang ada di PPT saya ini. Itu bahasa PPT beda dengan bahasa skripsi. Jadi sebetulnya yang saya pahami adalah ketika orang mudah memahami apa sih tujuan dari atau masalah yang dialami oleh Septian, itu masih pakai point to the point, Pak. Di point by point. Jadi kalau Septian kan ini pakai narasi gitu. Jadi kita harus baca apa yang jadi masalah di sini dan jadi kita nebak gitu, Pak. Artinya kalau Septian pakai poin-poin akan lebih mudah untuk kita melihat, oh ini masalah ini, oh udah ada masalah solusinya, oh masalah ini, oh ada solusi itu. Ini bentuknya narasi seperti itu. Kok saran saya adalah lebih baik dalam permasalahan itu adalah poin-poin seperti 1 apa, 2 apa, 3 apa, lalu apa tujuannya pada bab tujuan. Oke, next lagi agak besar kan sih, pada sudah tua. Oke. Ini maksudnya mampu bergerak dengan bebas ke segala arah itu adalah apa ya? Karena saya bilang ini, karena saya sudah jelas di awal, saya pikir apakah pengujian itu adalah bergerak ke segala arah, enggak itu loh. Tapi itu saya mau video, oh benar ini yang bergerak segala arah setelah kita melihat video. Paham saya? Padahal di awal saya bingung, kok katanya bergerak ke segala arah, tapi di kata-katanya itu dikatakan bahwa sudah ada lintasan yang ditentukan kan? Ya. Nah itu, jadi makna bergerak segala arah itu apa gitu Pak? Oh iya. Untuk bergerak segala arah. Hasil berita acara. Untuk pembicaraan berita acara saya minta Pak Bomo untuk membacakan. Terima kasih. Berita acara ujian skripsi tugas akhir pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 telah dilaksanakan ujian sarjana oleh tim penguji skripsi tugas akhir terhadap mahasiswa. Nama Septian Setiawan, nomor induk mahasiswa D10211911114, jurusan Teknik Elektro dengan judul Perancangan dan Implementasi Robot 3 Roda Omnidireksional berbasis koordinat kartesian menggunakan metode odometri dan potential field. Nilai ujian 88,78 dengan nilai A yang sebenarnya akan lulus. Demikian berita ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Tim penguji Ketua Elang Dedian Marindani STMT ditandatangani, Sekretaris Bomo Ibu Senaja STMT IPM ditandatangani, penguji utama Dr. Engineering Insinyur Ferry dari SDM IPM ditandatangani, dan penguji pendamping Hilda STMT IPM ASEAN Engineering telah ditandatangani. Demikian berita acara ini kami bacakan, kami kembalikan kepada Pak Elang. Terima kasih. Terima kasih Pak Bomo. Ya, sesuai berita acara tadi yang sudah dinyatakan lulus. Ya, selamat ya atas keberhasilannya dari jurusan kantor dari Prodi memberikan apresiasi apa yang kamu kerjakan, dan juga apabila ada yang kurang ya, dari kami, dari tim dosen ataupun dosen-dosen mengajar mata kuliah yang lain, mungkin minta maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan gitu ya.
dan juga salam untuk orang tua ya, atas apa yang sudah kami capai. Nah kemudian saran dari saya untuk perbaikannya sesegera mungkin ya, supaya maksimal ya. Kalau kamu biarkan dulu gitu kan berjalan, nanti udah lupa ya. Jadi sesegera mungkin juga nanti jurnalnya diperbaiki. Nah silakan Pak Peri dulu. Selamat saya biar Oke, makasih Pak Bowo, Pak Septian, selamat ya, selamat atas yang sudah Septian lakukan sampai 4 tahun ya kuliah. Pas setengah tahun. Oke, tapi Septian banyak dapat hal yang tidak hanya kuliah, karena tim Bowo itu banyak yang Septian dapatkan seperti itu. Jangan menjadi suatu hal yang sombong seperti itu. Kalau ada hal-hal yang kurang baik dari Septian yang harus sudah perbaiki, karena dunia kerja beda sama dunia kampus ya. Dan saya pribadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang bukan berkenan kita bisa memuji semacam, nggak ada niat jelek, karena kami juga punya anak usia kalian, usia kamu. Artinya kita berharap bahwa alumni teknik elektro khususnya kita berani itu adalah memang membawa ciri khas yang baik, yang baik untuk usaha kita itu. Nah, mohon maaf, sampaikan salam ke orang tua. Masih ada orang tuanya? Dari mana orang tua di sini? Yang orang tua yang laki-laki di sini Pak, yang perempuan di Surabaya. Ya, jadi sampaikan salam kami, selamat, dan langsung kamu telepon orang tua kamu, sampaikan terima kasih begitu ya. Itu aja, saya lagi memakai batin sejak mungkin dari awal kuliahan, dan saran saya, kamu punya bagus. Kalau saran saya, kamu ambil S2, lalu S2 ngambil ke ITS atau ke ITS. Kalau kamu butuh rekomendasi, bisa dari Pak Elang, Pak Bowo, kalau itu 3 orang, saya berikan untuk kamu itu S2 seperti itu. Oke, selamat ya. Sukses. Oke, dari Pak Bowo silakan. Ya, selamat ya, sekian ya. Terus sudah sampai tahap ini, dan ya sampaikan salam pada orang tua ya. Juga mohon maaf dari saya selama proses bimbingan maupun dalam interaksi ya selama 4,5 tahun ini ya. Ya demikian Pak. Selamat ya. Demikian ya sidang sarjana kita hari ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.